Nampaknya ya sudah bergabung 20 ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sudah 9.32 ya, kita mulai saja. Mungkin nanti ini juga tidak sampai jam 12 ya, karena kami dosen TI ada acara halal bihalal nanti jam 11. Mungkin ini sebentar saja ya, jam 10-an sudah selesai karena kita harus berangkat jam 11 sudah sampai di tempat acara itu ya. Nah ini mohon maaf untuk nilai UTS belum semuanya selesai ya. Jadi masih ada 15 mahasiswa yang belum selesai dikoreksi ya. Jadi Anda yang sampai 38 itu sudah bisa dicek nilainya ya. Justru yang absennya 1 sampai 15 itu belum selesai koreksinya karena di kulinonya ternyata kebalik ya. Yang ada di awal itu, yang di assignment itu justru yang nomor di bawah gitu. Jadi ya, berdasarkan urutan di kulino, justru Anda yang nomor 1 ini di paling belakang. Saya bukanya dari depan ya, ternyata yang absennya terakhir. Ya, jadi 15 teratas ini belum terkoreksi. Ya, nanti bisa Anda cek di situ ada nilainya. Yang paling banyak nilainya tidak sempurna itu yang nomor 4 ya, mengenai daya guna heuristik. Padahal di situ kalau Anda lihat di PowerPoint itu ada penjelasan kecil di bagian bawah. Jadi daya guna heuristik itu maksudnya Anda bisa menelisik sendiri gitu ya, melihat melihat apa yang kurang ya, bisa mengetahui bagaimana daya guna dari apa yang sudah Anda kerjakan itu. Jadi kurang penjelasan di situ saja sedikit ya. Jadi nilainya tidak sempurna. Ada yang kurang 2, ada yang kurang 5 gitu ya. Karena kalau saya kasih nilai sempurna sepertinya kurang tepat begitu. Jadi saya kurangi sedikit-sedikit ya karena saya merasa itu kurang sempurna. Jadi nilainya ada yang 90, 95 ya. Tidak sampai 100, 93, 98 dan seterusnya. Jadi Anda membuat kalimat itu juga dibaca lagi. Ketika Anda sudah menulis itu hasil tulisannya dibaca lagi. Ya, kadang apa yang kita tulis itu ketika dibaca ini membingungkan tidak ya, muter-muter atau tidak, itu juga perlu dilihat lagi. Oke, baik ya. Itu untuk nilai, nanti saya lanjutkan untuk koreksinya. Masih ada 15 ini PR-nya ya. Mohon maaf karena kemarin setelah UTS kan lebaran ya. Jadi tidak mungkin kita mudik bawa pekerjaan ya. Jadi banyak yang belum selesai. Ya. Itu info untuk nilai UTS-nya. Ya, hari ini saya akan sharing materi ini mengenai prinsip desain ya. Oke, apakah sudah terlihat dari tempat Anda? Sudah Bu. Ya. Jadi ini melanjutkan yang kemarin ya, mungkin tugas Anda yang sudah pernah Anda kerjakan itu bisa dilihat kembali. Oh, ternyata walaupun saya belum punya pengetahuan mengenai teorinya mungkin begitu ya. Tapi ternyata setelah saya membaca teori desain yang kelompok kami buat itu sudah bagus, mungkin seperti itu ada ya, atau ada yang oh ini secara teori masih kurang pas ya, nanti bisa Anda lihat kembali. Nah, ini mungkin cepat ya penjelasannya karena ini teori semua nanti bisa Anda terapkan langsung ya. Jadi di sini ada evaluasi antarmuka. Ya, di sini penilaian terhadap sebuah aplikasi ya. Anda di sini melihat usernya. Kadang antar user ini penilaiannya tidak sama. Ya, ada yang merasa mudah menggunakan tampilan yang Anda berikan, ada yang merasa kesulitan dan seterusnya.
Ya, jadi tergantung dari pengalaman usernya biasanya. Ya, user yang baru pertama menggunakan pasti akan berbeda dengan user yang punya pengalaman lebih ketika menggunakan. Nah, jadi ini yang sulit ya, yang sulit ketika kita mendesain bagaimana orang yang belum pernah menggunakan itu cepat bisa menyesuaikan gitu ya, bisa belajar sebentar, dia bisa langsung mudah memahami. Ya, jadi penilaian ini bisa berbeda tergantung dari pengalaman, kebiasaan, lama belajar ya dan seterusnya. Misalnya Anda yang menggunakan Microsoft Word, ya tidak ada kesulitan ketika menggunakan ya, walaupun mungkin update versi terbaru, update lagi, tapi tidak ada kesulitan karena Anda mudah mempelajari, ada panduan yang tersedia. Anda juga sudah menggunakan sejak dulu, perubahan itu tidak terlalu banyak ya, jadi kebiasaan itu juga sangat berpengaruh. Beda yang dengan mungkin user tidak pernah menggunakan ya, baru menggunakan, tidak ada pengalaman, belum terbiasa, belum pernah belajar dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa prinsipnya. Ya, jadi prinsip ini serangkaian panduan. Jadi prinsip desain ini serangkaian panduan yang akan membantu Anda sebagai desainer ya untuk mengambil keputusan perancangan selama proses berjalan. Jadi sebagai petunjuk secara umum yang dihasilkan dari para pakar desain. Ya, jadi beberapa prinsip ini yang menghasilkan adalah para pakar desain ya, bukan ngarang terus saya suka gitu ya. Jadi ini yang kadang kita menemui mahasiswa mendesain itu alasannya karena saya suka Bu gitu ya. Jadi suka tidak suka itu kan relatif ya, subjektivitasnya tinggi. Jadi harus ada prinsip yang dipegang. Walaupun nanti misalnya ada sedikit perubahan dan seterusnya ya, tapi pada umumnya secara umum itu ada prinsip yang digunakan. Nah, ini ada beberapa prinsip yang kita pelajari di IMK ini ya. Kalau Anda di luar bisa menggunakan yang lain masih banyak. Kita bahas 3 saja. Ya, di sini ada dari Ben ya. Ini ada Golden Rule ya. Jadi ada 8 aturan emas. Kemudian ada dari Deborah, ini General Principle. Kemudian ada dari IBM ya, ini ada Design Principle for Tomorrow. Nah, ini mungkin jumlah prinsipnya akan berbeda-beda ya, tapi pada intinya secara umum itu sama. Nah, seperti ini ya. Ini ada 8, misalnya nanti Anda mau menggunakan, boleh ya menggunakan yang mana. Asal Anda konsisten, misalnya menggunakan yang Golden Rule, ya 8 ini yang Anda gunakan gitu ya. Kalau misalnya nanti Anda menggunakan yang General Principle, ini dari Deborah misalnya, ya 17 ini yang Anda gunakan. Jadi tidak dicampur-campur gitu ya, karena ini beda pakar, beda prinsip yang digunakan. Nah, Anda mau ikut pakar yang mana seperti itu. Semuanya boleh Anda pakai, tapi tidak dicampur-campur. Gitu ya. Jadi, saya pakai yang Golden Rule, Bu. Nah, prinsipnya seperti ini misalnya ya. Jadi, ada yang pertama di situ konsisten. Ya, jadi dimanapun kita harusnya memang konsisten ketika mendesain. Ya, dari awal misalnya tampilannya itu banyak square-square-nya gitu ya, bentuk-bentuknya itu, layout-nya dan seterusnya. Itu user nanti akan terbiasa dengan bentuk yang seperti itu. Nah, ketika nanti Anda misalnya sudah banyak halaman atau banyak jendela yang Anda tampilkan, tiba-tiba bentuknya berubah, itu nanti akan ada rasa yang berbeda dari usernya. Kok begini ya, ini saya masih di sini atau sudah ganti aplikasi, kok bentuknya berbeda misalnya seperti itu. Ya, jadi ada kekonsistensiannya.
Kemudian Anda bisa menggunakan shortcut. Ya, untuk bagian yang sering digunakan, ini bisa membantu user, Anda bisa memberikan shortcut. Kemudian ada feedback. Nah, feedback ini mestinya bisa informatif ya. Informasi yang Anda berikan itu mudah dimengerti oleh usernya. Kemudian ada dialog. Ya, dialog yang memiliki lingkup tertentu. Misalnya ini kalau satu prinsip dengan prinsip lain ini biasanya kalau Anda menerapkan langsung mendesain itu sudah terasa semuanya ya. Misalnya menyimpan itu biasanya kita kan di file ya, save as dan seterusnya. Karena kita sering menyimpan, di situ sudah tersimpan, Anda ingin menambahkan menyimpan lagi, bisa langsung dengan mengeklik tanda disket ya. Jadi bisa langsung diklik di situ, tidak usah Anda ngeklik file dulu, kemudian ke bawah dulu mencari save dan seterusnya. Ya, Anda bisa memberikan shortcut agar itu lebih mudah untuk user menggunakan. Kemudian ada feedbacknya. Ya, setelah Anda klik simpan, bagaimana si user ini tahu sudah tersimpan atau belum ya, misalnya begitu. Nah, dari awal yang mungkin warnanya masih merah begitu karena belum tersimpan, ketika Anda klik warnanya bisa berubah menjadi hijau misalnya begitu. Jadi terlihat ada feedbacknya, oh ini sudah saya klik, ada perubahan warna, oh berarti sudah tersimpan, misalnya seperti itu. Atau Anda bisa dalam bentuk kotak dialog gitu ya, data sudah tersimpan. Ya mestinya kalau data sudah tersimpan Anda tidak perlu klik ya. Ya, dia dalam beberapa detik hilang sendiri. Ya. Karena kalau Anda harus ngeklik misalnya data sudah tersimpan, kemudian ada tombol OK, ini kan nambahi pekerjaan user untuk ngeklik ya. Nah, mestinya kalau ada OK itu ada cancel ya. Jadi ada pilihannya mau tetap disimpan atau tidak jadi disimpan. Nah, itu boleh Anda memberikan kotak dialog yang dia harus diklik seperti itu. Ya, jadi kalau hanya ada satu harus di yes ya diberi keterangan saja di situ data tersimpan begitu ya. Jadi tidak menambah pekerjaan. Kalau nggak diklik saya nggak bisa melanjutkan pekerjaan dan seterusnya. Kemudian prinsip yang kelima, Anda bisa menyediakan penanganan kesalahan yang sederhana. Jadi ketika ada kesalahan terjadi, di situ Anda bisa memberikan bantuan, salahnya di mana, ya. Kemudian apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, bisa diberikan help ya atau bisa diberikan catatan-catatan yang ketika terjadi kesalahan bisa dimunculkan. Ya. Kemudian prinsip yang keenam ini bisa melakukan aksi mundur atau pembatalan. Nah, ini kadang kita terutama kalau yang terkait dengan uang gitu ya, kalau belanja. Nah, ini kira-kira bisa dibatalkan atau tidak? Itu kan deg-degan ya. Ini sudah saya masukkan di keranjang, sudah saya check out misalnya begitu. Bisa nggak misalnya dibatalkan atau ini harus dibayar dan seterusnya. Jadi akan lebih baik ada opsi pembatalan. Ya, jadi user ini tidak khawatir misalnya nanti sudah terlanjur saya klik nanti harus begini gitu ya. Nanti seperti apa dan seterusnya. Jadi aksi mundur ini bisa Anda berikan. Misalnya di situ ada undo ya. Ada kalau sudah di undo, oh ternyata sudah benar di redo lagi bisa dan seterusnya. Kemudian ada kontrol internal. Kontrol internal ini ya bisa terkait misalnya dengan feedback tadi juga ya. Misalnya kalau yang di usability itu kemarin ada timbal balik gitu ya. Itu juga sebagai kontrol kita. Apakah benar sudah tersimpan ya? Apakah benar sudah di-download, sudah berapa persen dan seterusnya. Jadi kita bisa ada kontrol internal di dalam antarmuka yang kita
hadapi, begitu ya, yang kita gunakan. Kemudian mengurangi aktivitas mengingat. Jadi mengingat ini kan semakin hari semakin berat mungkin ya. Jadi ketika kita harus berhadapan dengan tampilan yang kita harus banyak mengingat ya. Misalnya kalau kemarin di ragam dialog itu ada yang ini ya, apa namanya, berbasis perintah. Jadi semua perintah harus kita hafalkan. Itu juga sangat membebani gitu ya. Jadi banyak yang harus diingat, itu yang membuat kita merasa semakin terbebani. Dari batin Pak G. Itu ya. Jadi aktivitas mengingat ini betul-betul Anda perhatikan ya. Jadi kadang kalau lupa, wah lah terus piye gini aku lali. Nah, jadi semaksimal mungkin dikurangi ya, dengan misalnya Anda bisa memberikan ikon-ikon, bisa memberikan teks-teks ya, sehingga tidak perlu banyak mengingat, itu sudah terlihat ya. Jadi mengenali bukan mengingat ya. Kalau Anda lihat orang, kelihatan wajahnya itu kan Anda iki sopo ya, kayaknya temanku SD, oh bukan teman SMP, oh bukan teman SMA gitu ya. Jadi mengingat ini lebih mudah. Tapi kalau Anda diberi satu nama ya, tidak ada wajahnya, itu mungkin akan lebih sulit untuk mengingat ya. Apalagi teman Anda kan banyak ya, dari TK mungkin, reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA gitu ya. Terus ada halal bihalal. Nah, ini terlalu banyak. Namanya juga kadang ada yang sama. Teman SMP ada yang namanya siapa, misalnya Dimas ya. Teman SMP saya ada yang namanya Dimas, SMA ada yang namanya Dimas, pas kuliah ada yang namanya Dimas, saudara itu yang namanya Dimas itu beberapa ya. Jadi ini Dimas yang mana ya? Itu kan bingung ya, yang SMP, SD atau SMA. Nah, kalau Anda lihat orangnya itu akan lebih mudah untuk mengingat. Nah, ini beberapa 8 prinsip MAS ya dari Ben. Kemudian ini yang general principle. Jadi ini ada 17, tapi kalau kita lihat secara umum itu hampir sama dengan yang tadi di 8 aturan emas. Ya, jadi seperti compatibility nih ya, user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow-nya dan seterusnya. Ini kan hampir kalau kita melihat di sini ya. Jadi apa namanya, produknya ini seperti apa, dari sisi dialog mungkin, dari pesan kesalahan dan seterusnya. Ya, jadi hampir sama. Kemudian konsistensi, ya tadi juga di sini ada konsistensi, ada familiarity, simplicity, ya dan seterusnya. Jadi ini beberapa prinsip-prinsip yang diterapkan. Ya, flexibility ini bisa terkait juga seperti yang ini ya. Jadi bisa mundur, bisa dibatalkan dan seterusnya. Ya, ini 17 prinsipnya. Kemudian yang prinsip for tomorrow, ini juga ada beberapa, ada 11 ya. Nah, kesederhanaan, tadi di prinsip sebelumnya ada simplicity. Ya. Kemudian support, ada familiarity, ini juga hampir sama. Jadi intinya secara umum itu memang sama, tapi ada beberapa prinsip yang dia menekankan pada beberapa bagian gitu ya. Jadi seperti yang ini ada 17. Nah, ya di sini ditekankan ke easy of use, easy of learning. Ini dia harus mudah digunakan, harus mudah dipelajari gitu ya. Kemudian fleksibel, simple, bisa familiar dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa yang masing-masing prinsip itu sedikit penekanannya ya. Nah, sampai sini ya, ini nanti bisa Anda langsung menerapkan. Jadi ini semuanya teori ya. Teori ini tidak perlu dihafalkan, Anda bisa dibuka ya. Tapi nanti mungkin di penerapannya
ini yang seperti apa ya, gitu ya. Jadi seperti yang kemarin di UTS itu yang timbal balik, ya ternyata ada juga yang memberikan contohnya itu masih sama seperti waktu di perkuliahan ya, padahal di soal itu sudah diberikan keterangan, berikan contoh lain yang tidak sama seperti saat di perkuliahan. Ya, jadi kalau Anda lihat di slide ya, contohnya ya hanya itu. Tapi kan itu bisa Anda kembangkan ya, banyak contoh yang lain yang maksudnya sama seperti itu. Ya, jadi ini nanti ketika ujian ya sama ya, tidak ditanyakan teorinya seperti ini, tapi ditanyakan contohnya nanti menerapkannya seperti apa. Ya. Kemudian ini fokus di sistemnya adalah user. Jadi user ini memang selalu kita kita utamakan ya. Karena dia nanti yang menggunakan. Kalau ada sesuatu, dia nanti yang akan komplain. Makanya kita harus tahu betul user ini bagaimana. Nah, ini ada gambarannya ya, gambaran untuk proses desainnya. Jadi apa yang diinginkan oleh usernya. Ini Anda bisa dengan interview ya, atau Anda bisa mempelajari etnografinya. Jadi etnografi ini mengenai budaya lingkungan dari usernya. Ya, mungkin user satu dengan user lain berasal dari daerah yang berbeda dengan budaya yang berbeda, itu akan menggunakan bahasa yang berbeda, ya, penangkapan atau penyerapan terhadap sesuatu pun akan berbeda, mungkin seperti itu. Jadi Anda bisa melakukan interview lebih dalam ke usernya. Ya, jadi apa yang ada di sini, ya, kemudian apa yang dia inginkan, mungkin di sini belum ada atau ini terlalu kebanyakan, ya, berlebihan, ada yang perlu dikurangi dan seterusnya. Jadi di sini Anda bisa melakukan analisis, ya. Jadi ada skenario analisis, skenario tugasnya seperti apa. Kemudian Anda bisa mendesain ini dengan tadi yang guideline-nya ya, prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, kemudian dibuatkan prototype. Dari prototype ini Anda bisa melihat ke analisis dan seterusnya. Jadi analisis ini penting ya, penting ketika Anda sudah tahu usernya seperti apa, Anda bisa melakukan analisis apa yang ada, apa yang dibutuhkan, apakah sesuai dan seterusnya. Nanti bisa dilakukan desain sesuai dengan analisis yang Anda lakukan. Ya, kemudian baru di situ ada implementasi dan deployment-nya. Nah, ini ya, jadi keterangannya nanti bisa Anda baca di bawah sini, siapa pemakainya, karakternya bagaimana, kebiasaan atau budayanya, ya Anda perlu mencari tahu. Misalnya Anda bisa tanyakan mereka ini siapa, gitu ya, siapa ini, yang menggunakan siapa. Ya, kita harus memahami bahwa tidak semua orang itu seperti kita, gitu ya. Apalagi Anda sebagai desainernya, Anda sebagai analisnya, ya, sebagai developernya, gitu. Pasti user ini akan mungkin tidak sama dengan Anda, begitu. Nah, jadi harus berbicara, harus melihat atau mengawasi mereka ketika mereka misalnya sudah mulai melihat itu ya, dari prototipe yang Anda berikan itu sudah mulai bisa melihat isinya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan imajinasi Anda mengenai siapa sih pengguna ini. Itu ya. Karakter ini contoh usernya gitu ya. Jadi Anda bisa membuat persona. Jadi persona ini dari Anda mempelajari, oh ini usernya seperti ini, Anda bisa membuat menggunakan imajinasi Anda, membuat satu karakter atau persona ya, atau membuat satu user ya yang sepertinya nyata, tapi sebenarnya bukan user ada beneran begitu ya. Jadi itu bisa Anda lakukan. Ya, misalnya seperti ini. Anda usernya siapa? Usernya anak-anak
Yang kemarin ada soal itu ya, membuat soal misalnya. Anak SD kelas 6. Nah, biasanya anak SD kelas 6 ini seperti apa? Itu Anda bisa melakukan interview, kemudian dari hasil itu Anda bisa mengimajinasikan dan membuat sebuah persona gitu ya, yang seolah-olah dia adalah usernya. Ya, jadi dia dibuat senyata mungkin sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan siapa ini usernya. Ya. Kemudian ini mencari tahu budayanya dan seterusnya. Jadi enggak ngarang-ngarang ya. Jadi memang benar-benar dia itu ada yang seperti itu, tapi user ini bukan user yang nyata, tapi Anda sudah melakukan observasi ya, pengamatan di lingkungannya. Nah, kemudian melakukan desain. Nah, yang pertama adalah tujuannya apa. Kalau sudah tahu tujuannya, Anda bisa mewawancara, bisa membuat persona, kemudian bisa menjelaskan tujuan tadi. Ya, dan di situ akan dihasilkan desainnya. Dan seterusnya ya, di sini Anda bisa membuat prototipe-nya. Ini persona ya, jadi Anda bisa membuat personanya. Ya, jadi bisa menjadi kekuatan sebagai alat bantu desain. Ya. Nah, ini kadang yang kita hadapi, misalnya kalau ada temennya ini punya ide-ide yang tidak biasa gitu ya, tidak biasa. Biasanya kadang Anda kalau di kelas itu ya, dulu zaman kuliahnya offline itu sering dibully ya, diledek gitu ya. Mau masuk membuat kayak gitu. Jadi kita tidak bisa seperti itu ya. Kadang sesuatu yang sekarang sepertinya gila, kata kok wagu gitu ya, lucu, itu bisa menjadi sesuatu yang hebat ya. Jadi kita harus membiasakan tidak meledek apapun ide temannya ya, tidak merendahkan, tidak menggampangkan seperti itu. Ya, ini saya langsung ke contoh desain ya. Nah, ini ada contoh beberapa tombol button. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana? Nah, kalau kita lihat kan ini mungkin ya dengan tombol yang ini orang akan begitu jelas ya melihat teksnya. Tapi kalau kita lihat tombolnya kan jadi terlalu teks ini terlalu banyak tulisannya tidak bagus itu ya, dilihat itu kurang nyaman karena satu kotak isinya full tulisan semua. Ya, ini bisa Anda pertimbangkan ketika membuat tombol. Nah, ini contoh mode tombol di HP zaman dulu ya, atau mungkin Anda masih punya ya. Saya masih ada ini HP-nya Nokia ya. Jadi ini kalau Anda pernah menggunakan pasti tahu ya, ketika kita mau mengunci ya, kalau sekarang kan kita ngunci tinggal klik gitu sudah terkunci. Kalau ini kita harus pakai tombol C ya, kemudian kita yes. Nah, itu akan terkunci. Kalau kita lupa mengunci ya, kalau kita lupa mengunci C sama yes, kita pencet yes saja, ini larinya akan ke phonebook ya, ke phonebook itu Anda biasanya nyebutnya apa? Daftar ini ya, daftar nomor telepon ya. Nah, kalau di phonebook itu ketika kita klik C, ini untuk menghapus. Ya, nah tapi di situ masih ada konfirmasi lagi yes. Misalnya C diklik, kemudian Anda lupa ya, klik C, klik yes. Padahal ini posisi layar itu ada pada phonebook. Nah itu maka dia akan menghapus nama yang Anda simpan. Itu ya. Ini juga perlu Anda perhatikan. Itu contoh, kemudian ini desain layout ya. Ini ada grouping, ada struktur,
ada alignment dan seterusnya. Ya, misalnya di sini basicnya itu apa yang user gunakan, apa yang mereka pikirkan, dan bagaimana nanti mereka ini bisa mengikuti desain yang Anda berikan. Ini contoh langsung aja ya. Ini grouping. Jadi Anda perlu mengegrupkan, membuat grup gitu ya, memisahkan sesuatu yang hampir sama, itu dibikin satu grup. Misalnya ini billing detail dengan delivery detail. Ya, jadi billingnya siapa, alamatnya di mana, credit cardnya nomor berapa, kemudian delivery detailnya ya nama dan alamatnya sama, waktu pengirimannya kapan, misalnya begitu, ya dan seterusnya. Jadi digrupkan sesuai dengan kegunaannya atau sesuai dengan apa namanya keperluannya gitu ya. Misalnya ini kalau di PowerPoint ini ya, ada file, ada home, ada insert, dan seterusnya. Itu dibuat grup. Kemudian dekorasi. Ya, dekorasi ini juga penting ya. Penting ketika kita ingin tampilan ini lebih, mungkin lebih elegan, lebih cantik gitu ya. Bisa Anda membuat dekorasi. Misalnya nih Anda buat grupnya di sini, nanti ada apa namanya shortcutnya ditaruh di mana ya. Di sini Anda bisa menggunakan font untuk menekankan ya apa yang ada di situ. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak misalnya kotak di sini, semuanya ada di sini, itu juga membuat usernya bingung gitu ya. Kemudian alignment-nya, nah karena kita kebiasaan membacanya dari kiri ke kanan, ya kan, dari kiri ke kanan. Mungkin agak bosen ya melihat teks kok kiri kanan seperti itu. Ya mungkin ini bosen, tapi itu mudah dibaca karena memang kebiasaan kita itu membacanya dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah kalau Anda menulis seperti ini, ya rata kanan, itu kalau dilihat memang lebih cantik gitu ya, seolah-olah ini berbeda dari yang lain. Ya berbeda karena kita memang kebiasaannya kan membacanya bukan dari kanan ke kiri ya, tapi keterbacaannya kurang baik ya kan. Kalau kita membaca itu lebih enak ya dari kiri ke kanan seperti ini, rata kiri. Tapi kalau Anda ingin membuat yang seperti ada efek yang berbeda dengan yang lain, bisa dibuat seperti ini. Tapi ya kekurangannya mungkin agak sulit untuk dibaca. Ya, ini masih terkait dengan alignment. Ini kalau Anda mau mencari nama belakang gitu ya, memisahkan nama belakang, itu bisa dibuat seperti ini. Jadi dipisahkan, dirata kirikan semua ya, antara nama pertama dan nama terakhirnya. Jadi lebih mudah dibaca. Nah, misalnya seperti ini. Kalau Anda mau mencari nilai yang paling banyak itu yang mana? Ini kan agak sulit ya kalau Anda dengan alignment seperti ini. Ya kan? Ini seolah-olah yang paling besar itu yang paling panjang. Gitu ya. Ini titik ini maksudnya koma ya. Nah, padahal di sini yang paling besar itu adalah yang tanpa koma ini. Tapi dia apa? Tidak panjang gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita dibuat seperti ini, ya kan? Kalau kita nulis, misalnya ini ratusan ribu, atau ini berapa ratusan, ya ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan, dan seterusnya. Maka titiknya ini di mana? Ya kan? Kita kalau menulis angka, ya, terutama kalau itu uang ya, ini akan terlihat jelas. Nah, kemudian ini kalau misalnya Anda daftar menu ya, Anda di restoran. Ini hati-hati ya, kalau tanpa tanpa titik-titik ya, tanpa penghubung. Anda sudah pilih yang harganya paling murah gitu. Ternyata
keliru ya, keliru karena barisnya jejeran ya. Anda pilih paling murah itu di sininya 35, tapi melihat di sininya yang atasnya. Nah, ternyata uangnya nggak cukup gitu misalnya. Jadi itu lebih mempermudah ya, dengan ada leadersnya seperti ini lebih mudah ya, atau dibuat graying seperti ini ya. Kemudian ini ada gap jarak gitu ya, ada jaraknya antara, nah seperti ini. Jadi satu tombol dengan tombol lain diberikan jarak, atau terstruktur seperti ini ya, ada jaraknya, ada struktur yang lainnya ya, misalnya ini untuk grouping dan seterusnya. Atau dengan highlight ya, disorot di bagian yang paling penting, misalnya Anda buat bentuknya seperti ini, maka dia akan langsung melihat ke bagian yang tersorot. Contoh ini, contoh yang fisik mungkin Anda sering lihat ya, di rumah mungkin ada apa namanya, pemanas ya. Ya, jadi ada default setting ini satu grup sendiri ya. Kalau Anda langsung mau mendefrost ya, jadi dari freezer bisa langsung dicairkan. Kemudian ini ada type of food-nya, mau masak apa, misalnya masak bikin bubur, bikin roti, bikin sayur ya. Kemudian bisa dipilih waktunya. Jadi ini sudah digrupkan sehingga mempermudah untuk penggunaannya. Ya, jadi ada beberapa bagian yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan ketika memilih tombol. Ya, jadi ini ada gambar-gambar contohnya. Nah, ini yang sering kita lihat ya. Jadi bad use of color. Ini ketika Anda memilih warna. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan untuk memilih warna dan memilih font ya. Ini sudah semakin ramai. Oke, mungkin seperti ini dulu ya untuk materinya. Karena ini juga ruangannya sudah semakin ramai, saya semakin tidak nyaman ya. Jadi nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin sebelum saya tutup? Dari saya belum ada, Bu. Ya, Mas Yoga belum ada pertanyaan. Mas Naufal mungkin, Mas Naufal Fawas. So ini belum, Bu. Belum ya. Jadi ini secara teori itu mudah, tapi nanti mungkin ketika dipraktekkan, wah saya kok nggak suka ya Bu, teorinya begini nih, kalau menurut teori bagus, tapi kalau saya lihat kok kayaknya kurang apa begitu ya. Nah ini kan umumnya seperti ini. Kalau misalnya Anda mungkin punya sesuatu yang lain, yang itu secara prinsip masih bisa diterima, itu ya tidak masalah, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Kalau ada salah-salah, ada yang kurang, kok terlalu cepat Bu, gitu ya. Belum 1 jam sudah selesai, ya. Ini nanti Anda bisa pelajari lebih jauh mengenai prinsip-prinsip yang ada. Gitu ya. Silakan, ini belum absen ya. Silakan Anda boleh meninggalkan jejak ya dengan menuliskan NIM di chat ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini ya. Untuk nilai, insya Allah nanti hari
Sabtu sudah bisa Anda lihat di Siadin. Ya, untuk sementara baru bisa Anda lihat di Kulino ya. Itu pun belum semuanya. Mbak Ailsa sampai Mas Agusta belum terkoreksi ya. Jadi baru sampai Mas Naufal sampai absen terakhir. Ya, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.